Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dipersilahkan kepada Adri untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Adri Kemal Budiman, kelas 12 IPA 4 absen 4. Nama saya Aflar Saputra dari kelas 12 IPA 4, absen 8. Nama saya Faisal Alvinendra dari kelas 12 IPA 4, absen 13. Nama saya Fahri Alivio dari kelas 12 IPA 4, absen 14. Nama saya Imam Mufti Bayhaqi dari kelas 12 IPA 4, absen 17. Ya, untuk yang membaca pertama adalah saya, yaitu tentang kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini, di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Harus terbiasa dengan perilaku jujur dan adil. Apalagi generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Ya, untuk bacaan selanjutnya, dipersilakan kepada saudara Adri untuk dibaca. Baik, saya akan menjelaskan tentang jujur. Jadi, setiap orang itu mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata padanya dan sesuai kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya. Demikian pula anak-anaknya berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur. Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan pun akan muncul dari perilaku yang tidak jujur. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur sebagai anak yang soleh. Tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak ibu guru, karyawan, dan teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antara anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang sangat menakutkan, karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Sungguh semua ini tidak dikehendaki bersama. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa sangat kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Sebagai contoh, seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara. Tugas bendahara sungguh sangat berat, karena harus mencatat, membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera, dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Bersumber dari kitab hadis Sahih Muslim. Selanjutnya adalah adil yang akan dibahas oleh
Axel Ari Saputra. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih sekolah di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faizal. Ya, jadi di sini saya akan membacakan suatu dalil yang berkaitan dengan materi ini, yaitu dari surat Al-Maidah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhadan bil qist wala yajrimannakum san'an qaumin ala alla ta'dilu itlu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan dalil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Ya, dari sini saya akan melanjutkan. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kesaksian itu merugikannya, demikian juga kita bersaksi untuk musuh. Maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Bagaimanapun, jika kebenaran itu dari orang kafir, kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir, dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi, keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja, kita harus tetap menerimanya. Maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saja saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya paling benar. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, artinya hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan
sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seseorang pernah berdosa. Tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah. Dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Orang yang jujur juga akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi yang sangat jujur, suatu ketika orang-orang Najran pernah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Sumber kitab Sahih Bukhari. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim. Seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya akan lanjut kepada Imam Mufti Baihaqi. Ya. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Wahai anak saleh, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua, perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dimanapun kalian berada. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Lalu kapan seseorang bisa mulai berlatih jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan menunda, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Sebab pada usia dini, seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk jujur. Sekian dari kami. Dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.